Bapak Ibu boleh duduk kembali. Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur buat penyataan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, nafas hidup yang Tuhan masih berikan kepada kita, sehingga kita boleh ada pagi hari ini sebagaimana kita ada. Baik, kita akan belajar firman Allah. Firman Tuhan pagi hari ini adalah berbicara tentang dampak percaya dan taat. Dampak percaya dan taat. Kita buka dalam Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Mazmur 37 ayat 3 sampai yang kelima. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saya ulangi lagi. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sekarang masih hidup di tengah masa-masa yang sulit. Kita masih tinggal atau masih hidup di masa-masa yang sukar. Masa yang sukar ditandai dengan peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Seperti misalnya pandemi COVID-19. Di India ada 250 orang setiap hari terjadi kenaikan atau posisi COVID-19. Di India COVID-19 menaik, dan kita tidak tahu kapan berakhirnya COVID-19. Di Indonesia kita lihat banjir bandang, gempa bumi, dan kelaparan, masalah ekonomi, dan lain-lain. Setiap manusia di dalam hidup ini pasti mengalami masa-masa yang sukar. Kalau kita berbicara tentang masa yang sukar, maka firman Tuhan sudah menubuatkan. Firman Tuhan sudah mengatakan dari sejak dahulu kali, ketahuilah bahwa masa-masa ini adalah masa-masa yang sukar. Beberapa hari yang lalu kita menonton televisi, mendengar atau membaca surat kabar bagaimana satu kapal selam yang tenggelam 800 meter dari atas ke dalam laut. Ada 53 kru kapal yang ada di dalam kapal itu, dan sampai sekarang belum ditemukan. Belum lagi daerah-daerah gempa bumi, misalnya di Wengapu, di NTT. Peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Kalau saudara dan saya menghadapi keadaan seperti itu, apa sikap kita? Apa tindakan kita? Saudara yang berkasih Tuhan, di dalam keadaan yang demikian, maka kita harus percaya dan taat kepada Tuhan. Kata percaya dan taat merupakan kata yang mempunyai hubungan yang erat satu sama yang lain.
Khususnya bagi orang Kristen, kata percaya dan taat merupakan kehendak Tuhan. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen mengaku mungkin saya percaya kepada Tuhan. Setiap manusia berkata saya percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah bertindak? Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Apakah kita bertindak? Apakah kita mau percaya dengan sungguh-sungguh dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Firman Tuhan memberitahukan kita bahwa apabila kita percaya dan taat, akan membawa dampak, akan membawa akibat, akan ada terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 13 ayat 13 mengatakan demikian, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Itu firman Tuhan, bukan pendeta, bukan gembala yang ngomong. Kita taat. Saya percaya, saudara percaya. Saya percaya bahwa Yesus, percaya kepada Yesus. Tetapi pertanyaannya, apakah di dalam percaya itu kita memiliki ketaatan? Apakah kita menjalankan segala perintah-perintah Tuhan? Seorang raja, ada ilustrasi di Prancis. Dia sangat sayang kepada anak buahnya, dia sangat sayang kepada pegawainya. Sehingga pada satu saat raja ini berpikir, saya mau ajak pegawai saya yang setia, saya mau ajak pegawai saya yang taat, saya mau ajak pegawai saya percaya untuk makan bersama-sama dengan saya. Raja mulai membuat surat undangan. Dan undangan sudah selesai, lalu surat undangan itu dikirim. Pada tanggal sekian, jam sekian di rumah makan ini atau di istana, harap kamu datang makan bersama dengan saya. Ketika pegawai itu atau anak buah raja itu menerima surat undangan dan mengetahui akan mengetahui tanggal dan waktunya. Tetapi pada tanggal dan waktunya si anak buah ini datang. Ketika datang ke istana, ke dalam pesta perjamuan, lalu apa sang raja? Sang raja berkata, dia begitu marah. Lalu dia katakan, kenapa kamu datang dan kenapa kamu tidak memberitahukan kedatanganmu kepada saya? Sang raja berkata, kenapa kamu gak kasih tahu dulu kepada saya bahwa saya mau datang? Pada waktu raja itu marah-marah kepada anak buahnya, anak buahnya berkata, baginda raja yang terhormat, hari ini saya sudah mentaati dan saya sudah percaya, saya sudah melakukan apa yang baginda raja memerintahkan dan meminta kepada saya. Baginda boleh mengirimkan surat undangan, tetapi surat undangan ini tidak perlu dibalas. Tetapi surat undangan ini menunjukkan kepada saya bahwa saya taat kepada perintah yang baginda perintahkan. Sehingga saya gak usah kasih tahu kepada baginda, tetapi yang penting saya datang. Kalau saudara terima undangan pesta pernikahan, saudara nggak mungkin kasih tahu, ya saya akan datang, tidak. Tapi pada waktunya kita taat, kita percaya, dan kita datang. Nah, demikian dengan saudara dan saya. Firman Tuhan atau Tuhan Yesus bukan hanya kita percaya saja, tetapi yang penting dalam kehidupan kita, kita harus taat. Saudara yang dikasih Tuhan, nats yang kita baca memerintahkan ada beberapa hal. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan.
Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dan taat melakukan perintah Tuhan. Yang kedua, Alkitab mengatakan bergembiralah dalam Tuhan. Kondisi situasi yang sulit, keadaan yang menakutkan tidak membuat saudara menjadi stres, tidak membuat saudara menjadi depresi, tetapi bergembiralah dalam Tuhan. Kenapa kita harus bergembira? Karena Raja Daud mengatakan bergembira dalam Tuhan, maka segala keinginanmu, kemauanmu, kehendakmu akan dijawab oleh Tuhan. Daud bisa menulis ini karena dia telah mengalami sendiri menghadapi Goliat yang besar, menghadapi singa-singa yang buas. Daud tidak lari, Daud tidak stres. Percaya dan taat kepada firman Tuhan. Yang ketiga adalah andalkan Tuhan, atau lain kata, percayalah kepada Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya katakan bahwa kita harus mengandalkan Tuhan, barulah kita akan menjadi pemenang. Kita mengandalkan Tuhan, barulah kita menjadi pemenang. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, di dalam keadaan apapun juga saudara dan saya harus mentaati dan percaya kepada firman Tuhan. Sebagaimana Yakobus 1 ayat yang ke-22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Alkitab sudah mengatakan kepada saudara dan saya, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan dibuktikan dengan ketaatan melakukan apa yang diperintahkan firman Tuhan. Percaya dan taat merupakan kehendak Tuhan dalam hidup orang percaya dan akan membawa dampak apabila kita mau menjadi pelaku-pelakunya. Apabila kita mau menjadi pelaku-pelaku, maka kita akan mengalami apa yang kita inginkan. Apabila kita menjadi pelaku, kita akan mendapat dampak. Memang Tuhan tidak berjanji selangit selalu biru, Tuhan tidak berjanji jalan selalu mulus, tetapi Tuhan berjanji apabila kita menjadi pelaku, kita bukan menjadi penipu. Apabila kita menjadi pelaku, maka kita akan mendapatkan apa yang Tuhan, salah satunya bergembira dalam Tuhan. Jangan wajah kita seperti pepaya Cibinong, tapi bersukacitalah dalam keadaan dan situasi yang sulit sekalipun. Penyakit boleh ada, usia kita boleh lanjut, tapi kita tetap bergembira di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, apa dampak dari percaya dan taat? Apa dampak percaya dan taat? Kita akan lihat beberapa hal. Yang pertama adalah dampak percaya dan taat akan membawa hidup saudara dan saya menjadi berhasil dan beruntung. Sekali lagi, dampak dari percaya dan taat akan membawa hidup kita berhasil dan beruntung. Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung
kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita percaya kepada firman Tuhan. Kita percaya sebagai orang Kristen bahwa firman Tuhan ya dan amin. Kita percaya kepada apa yang ditulis oleh firman Tuhan akan terjadi. Tetapi bukan hanya percaya saja, tetapi harus ada perbuatan, harus ada tindakan, harus ada yang kita kerjakan. Harus saudara dan saya menjadi pelaku dan membuktikan percaya kita dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Kita harus menyatakan percaya kita dengan perbuatan kita. Saya kasih contoh. Kalau saudara sakit, maka saudara akan datang kepada seorang dokter. Saudara ingin sembuh, tetapi saudara percaya Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan saya. Memang itu betul. Kita percaya Tuhan adalah Jehovah Rafa yang menyembuhkan kita. Kita percaya Yesus menyembuhkan sakit penyakit kita, betul. Tetapi untuk mendapatkan kesembuhan, maka bukan kita hanya diam. Bukan kita hanya percaya, tetapi kita tidak berbuat apa-apa. Ketika saudara sakit, kita percaya Yesus menolong. Lalu tindakan kita apa? Kita pergi ke dokter, memeriksakan diri ke dokter. Dan setelah kita ke dokter, kenapa kita pergi ke dokter? Dokter diberikan hikmat akal budi oleh Tuhan. Dokter ada perantara Tuhan menyembuhkan sakit penyakit saudara. Kalau saudara sakit, saya paling enggan ke rumah sakit. Saya paling malas ke dokter. Tetapi ketika saya menghadapi situasi demikian, mau tidak mau saya pergi ke dokter. Saya diperiksakan diri saya, dan kemudian dokter yang memeriksa saya, gula darah saya sudah bagus sekalipun ada ratusan. Umur bapak sekian, gula darah sekian, cukup bagus. Saya diterapi. Kenapa? Saya percaya dokter adalah perantara. Sebab itu kalau kita ingin kita mendapatkan kesembuhan, maka kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Pergi ke dokter, dikasih resep, tukar dengan obat. Bukan dibakar lalu diminum air resepnya, bukan itu. Tapi ketika kita dikasih resep, kita ke apotek, kita tukar, kita ganti dengan obat, kita makan obat. Walaupun hidup kita dengan obat terus-menerus tidak jadi masalah. Sehingga dengan demikian percaya kita kepada Tuhan dibuktikan dengan ketaatan kepada dokter, memakan apa yang dokter perintahkan. Kita percaya kepada firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Secara mata jasmani, secara logika kita berkata bahwa Alkitab tidak ada apa-apanya. Firman Tuhan tidak ada apa-apanya. Alkitab tidak mempunyai kekuatan. Alkitab tidak mempunyai kekuasaan apa-apa.
Sehingga banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang Kristen yang tidak mau membaca dan tidak mau merenungkan firman Allah, tidak mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yosua berkata kepada Musa, hendaklah kita merenungkan firman Allah siang dan malam. Saudara nggak perlu bawa Alkitab setiap hari kemana-mana. Di dalam HP saudara pasti ada Alkitabnya. Ketika saudara senggang, ketika saudara diam, saudara bisa buka HP saudara. Bukan hanya menerima WA, bukan hanya menerima SMS, tapi kita harus membaca Alkitab, merenungkan. Sehingga dengan demikian kita percaya, kita taat kepada apa yang telah diilhamkan, dan dampaknya kita akan hidup beruntung dan hidup berhasil di dalam Tuhan. Dan bagaimana kalau kita tidak percaya? Kalau kita tidak percaya tulisan yang diilhamkan Roh Kudus, maka dampak yang kita terima adalah kita akan memiliki perjalanan hidup yang berhasil dan beruntung. Contoh adalah Yosua pasal 14 ayat 14, Bilangan 13 ayat 30, contoh Kaleb bukan Yosua. Dan Yosua pasal 14 ayat yang ke-7 itu berbicara perjalanan Kaleb adalah perjalanan yang beruntung. Kaleb adalah merupakan perjalanan yang sangat menyenangkan, sehingga Kaleb mendapatkan satu tempat yang bernama Hebron. Apa kunci kunci keberuntungan dan keberhasilan dari Kaleb? Adalah hanya percaya dan taat. Ketika dia disuruh perintah untuk meninjau Kanaan, usianya 40 tahun. Dan akhirnya 85 tahun dia katakan, aku masih kuat seperti umur 40 tahun. Dan akhirnya apa yang dijanjikan oleh Allah melalui Musa, melalui Yosua, dia terima. Dia terima yang namanya Hebron. Demikian dengan saudara dan saya, apabila kita percaya, maka kita akan menerima perjalanan yang beruntung dan berhasil. Kenapa seringkali kita nggak menerima keberuntungan dan tidak menerima keberhasilan? Karena kita seringkali kita taat, tetapi kita tidak melakukan. Seringkali kita percaya, tetapi kita tidak taat. Firman Tuhan mengatakan orang yang tidak taat dan tidak percaya tidak akan menerima apa-apa. Tetapi hari ini kita mau belajar di tengah situasi yang sulit sekalipun, kita harus percaya dan taat. Beberapa tahun yang lalu saya berkata bahwa saya ingin pergi ke Eropa. Saya ingin jalan-jalan ke Eropa. Saya percaya kepada Tuhan. Dan apa yang saya percaya membuat dampak karena saya tetap taat kepada perintah Tuhan. Sehingga beberapa tahun yang lalu Tuhan izinkan saya bersama istri saya untuk pergi ke Turki dan Yunani. Turki adalah satu negara Eropa, walaupun saya belum ke Belanda, walaupun saya belum ke Jerman, walaupun saya belum ke Inggris dan lain sebagainya. Tetapi saya tahu akibat saya percaya dan taat, saya mendapat dampak. Saya pergi ke Turki dan pergi ke Yunani. Saya gratis pergi ke Turki dan ke Yunani. Saya bisa naik pesawat, bisa naik balon udara di Turki. Saya bisa melihat Yunani. Itu satu hal, dampak dari percaya dan taat. Apa yang menjadi keinginan saudara hari-hari ini?
Untuk kita mengalami apa yang saudara dan saya butuhkan, kita harus percaya dan taat. Taat beribadah, taat melayani, taat memberi kepada Tuhan, taat mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Kalau kita lakukan akan mengalami dampak, membawa dampak buat saudara dan saya. Yang kedua, dampak percaya dan taat akan mendatangkan kebahagiaan. Dampak percaya dan taat akan membawa kebahagiaan. Lukas pasal 11 ayat 28. Ia berkata, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saya ulangi, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, tetapi Yesus menjawab, lebih berbahagia lagi orang yang mendengar perkataan Allah dan menjalankannya. Mendengar perkataan Allah dan menjalankannya. Tidak rugi kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita percaya kepada firman Tuhan. Apabila saudara dan saya melakukan, apabila saudara dan saya menjalankan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Dampak yang kedua dari percaya dan taat adalah kita akan berbahagia. Kenapa? Karena perjalanan kita akan berhasil dan akan hidup yang beruntung ketika saudara dan saya terima dari Tuhan Yesus yang membuat hidup kita menjadi berbahagia. Kalau kita hidup beruntung dan hidup kita berhasil, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Saudara bisa makan dengan nasi dan garam, dengan sambal dan ikan asin. Apabila kita percaya dan taat, nasi yang panas dengan sambal dan ikan asin akan membawa saudara berbahagia. Tidak selalu dengan makanan yang enak, tetapi apabila kita taat dan percaya dan melakukan. Apa bedanya konsep dunia dengan konsep firman Allah dalam hidup berbahagia? Apa bedanya saudara menjadi orang Kristen dan orang-orang dunia? Alkitab mengatakan firman Tuhan, kalau kita ingin bahagia, maka kita harus percaya, Tuhan dan taat, mau melakukannya, melaksanakannya, menjalankannya. Kalau Tuhan suruh perintahkan kepada kita untuk memberi kepada Tuhan, kalau Tuhan memerintahkan untuk kita beribadah kepada Tuhan, kalau Tuhan memerintahkan untuk kita berdoa kepada Tuhan, kalau Tuhan memerintahkan untuk kita melakukan apa yang Tuhan melakukan dan kita lakukan, kita laksanakan, maka dampaknya kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Tetapi konsep firman Tuhan mengatakan, orang dunia mengatakan, kalau saya kaya, kalau saya punya duit banyak, kalau saya ganteng, kalau saya cakep, kalau saya punya segala-galanya, saya bisa pergi ke seluruh dunia, baru saya berbahagia. Apakah demikian? Belum tentu. Orang-orang yang demikian akhirnya dia melakukan korupsi. Kita lihat pejabat-pejabat pemerintah, menteri-menteri yang dapat kedudukan kelautan sosial, merasa bahwa dia berbahagia, ternyata dia korupsi. Dalam kehidupan kita mengenal seorang yang Angela Sonda.
Angelina Sondak adalah Miss Indonesia yang cakap, punya duit banyak, punya jabatan yang banyak. Dia merasa berbahagia dalam hidupnya? Tidak. Kenapa? Dia korupsi. Dia percaya kepada Tuhan tetapi tidak melakukan perintah Tuhan. Apa dampaknya? Di penjara. Apakah itu berbahagia? Belum tentu. Seorang yang bernama Howard Hughes, dia miliarder, dia punya duit segala banyak, dia punya istri yang cakep, dia punya kekayaan, tetapi pada akhirnya dia hilangkan kebahagiaan. Dia hidup di dalam satu bubble, satu tempat, hubungan dengan luar terputus. Karena apa? Dia tidak merasa berbahagia. Uang, kekayaan, kegantengan, kecakapan di diri saudara tidak akan membuat saudara berbahagia apabila segala yang kita miliki di luar dari Tuhan. Segala yang kita punya itu di luar daripada Tuhan. Tetapi kalau Tuhan memberkati saudara dengan kekayaan, Tuhan memberkati dengan wajah yang ganteng, dengan istri yang cakap, istri dan anak-anak yang taat, dan saudara memiliki segala-galanya, disertai dengan Tuhan dan melakukan, kita percaya dan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kita, saudara dan saya akan disebut dengan berbahagia di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Saya bersyukur usia saya sudah 70 tahun. Tetapi kalau orang yang sudah lama tidak ketemu saya, dia akan selalu berbahagia. Wah, Bapak awet muda. Ketika dia tanya umur saya sekian, lalu saya katakan 70 tahun, bohong. Kelihatannya gak susah terus. Masalah saya hadapi, persoalan saya hadapi. Tapi saya mau menjadi hidup berbahagia. Untuk itulah maka saya harus percaya dan taat. Saya berdoa kalau Tuhan kehendaki saya jadi pendeta, berikan kesehatan. Tapi kalau Tuhan tidak kehendaki, cabut nyawa hamba-Mu. Panggil. Saya bersyukur kepada Tuhan dan penyertaan pemeliharaan Tuhan. Saya berbahagia, saya bisa pergi ke Turki, saya bisa pergi ke Yunani, saya bisa pergi ke seluruh Indonesia. Hampir banyak kota-kota di Indonesia pernah saya kunjungi tanpa saya membayar. Semua disediakan Tuhan. Kenapa? Dampak dari percaya dan taat. Saya percaya jemaat yang sekian banyak pun akan mengalami dampak yang luar biasa apabila kita percaya dengan sungguh-sungguh dan membuktikan percaya kita dengan ketaatan. Di tengah keadaan yang sepi, ekonomi yang sepi, di tengah kekurangan ekonomi, di tengah-tengah rencana-rencana kita, apabila kita percaya dan taat serta melakukannya, maka saudara dan saya akan menjadi berbahagia. Saudara akan menjadi orang yang beruntung dan berhasil. Sekalipun keberhasilan kita tidak diukur dengan kekayaan yang kita punya, dengan uang yang banyak, dengan deposito yang banyak. Tetapi kalau Yesus ada di tengah kehidupan kita, Yesus menyertai kita, Yesus memberikan keberuntungan dan keberhasilan, itulah yang namanya berbahagia. Kita tidak seperti konsep dunia, tetapi menjadi orang Kristen adalah orang-orang yang berbahagia. Sebab itu apa yang kita lakukan, kita harus percaya dan taat. Melakukan apa yang Tuhan lakukan, perintahkan dalam hidup kita. Yang ketiga, contoh adalah Sakius dalam Lukas pasal 19 ayat 6. Kita sudah tahu siapa Sakius.
seorang koruptor, seorang yang dibenci karena dia menipu, menarik pajak lebih daripada peraturan. Sehingga dia punya segala-galanya, punya uang yang banyak, tetapi tidak menjadi berbahagia. Tapi satu saat dia punya kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Ketika dia mendengar Yesus ada di dekat kampungnya, maka Sakius tidak mempergunakan kesempatan yang sia-sia. Dia cari Yesus. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, dan Yesus berkata, turunlah, aku akan menumpang ke rumah. Sehingga di dalam Lukas pasal yang 19 ayat yang ke-6 dia berkata, lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sakius sudah merasa bahagia ketika dia punya uang yang banyak, kekayaan yang banyak. Tetapi dia bersukacita, dia berbahagia ketika Yesus berkata, turunlah, aku akan menumpang ke rumahmu. Saya katakan saudara boleh punya segala-galanya dalam hidup kita. Tapi ingat, tanpa Yesus tidak ada kebahagiaan. Tetapi kalau kita punya Yesus, mungkin orang sudah berkata, saya mau pindah agama. Agama yang lain tidak akan memberikan saudara kebahagiaan. Tapi hanya percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan menerima kebahagiaan. Yang ketiga, dampak dari hidup percaya dan taat adalah percaya dan taat akan mendatangkan mujizat. Percaya dan taat akan mendatangkan mujizat. Mazmur 105 ayat yang kelima berkata, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman yang diucapkannya. Saya ulangi, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman yang diucapkannya. Dampak yang pertama, saudara akan menjadi hidup beruntung dan berhasil. Dampak yang kedua, saudara akan berbahagia. Dampak yang ketiga, percaya dan taat akan mendatangkan mujizat kepada saudara. Firman Tuhan, ingatlah perbuatan ajaib-ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman yang diucapkannya. 2 tahun berturut-turut saya kena stroke menurut dokter. Saya harus pergi ke Sinsek, saya harus di SDA, dan saya mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Saya bisa berjalan dengan normal. Ketika saya berada di SDA di rumah RSPAD, ada orang yang di kursi roda melihat dan menanyakan keadaan saya. Dia heran, kok Bapak jalannya sudah bagus. Saya percaya yang saya alami adalah mujizat. Apa arti mujizat? Mujizat artinya adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Itu mujizat. Mujizat bukan hal-hal yang spektakuler. Mujizat bukan hal-hal yang besar yang kita lihat, tetapi hal yang kecil yang saudara dan saya alami, yang tidak masuk di akal kita, itu adalah mujizat.
Dari perjanjian lama dengan perjanjian baru kita bisa membaca mujizat-mujizat dari Tuhan. Kita bisa merasakan mujizat ketika kita bekerja, nggak ada uang masuk, tiba-tiba ada orang yang datang, tiba-tiba ada sesuatu terjadi, dan Tuhan akan memberkati saudara. Sakit penyakit yang kita rasakan berat, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan itu baik. Saya katakan, saya sejak pensiun dapat pensiun yang hanya 1.500.000. Cukup dari mana? Tapi mujizat Allah terjadi. Tuhan pelihara hidup saya, Tuhan pelihara keluarga saya. Saya tidak minta-minta kepada jemaat. Saya tidak bercerita bahwa saya butuh uang, saya butuh beras, butuh makanan, tidak. Demikian dengan saudara dan saya. Mujizat itu akan terjadi dan saudara dan saya alami kalau kita percaya dan taat. Mujizat dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus terjadi apabila kita percaya dan taat. Apabila kita percaya dan taat, dalam Alkitab, dalam perjanjian baru, perjanjian lama, maka kita dapat melihat mujizat-mujizat itu terjadi. Kita lihat Abraham, ketika dia diperintahkan dan dia taat dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, anaknya bersembelih. Dan mujizat terjadi, Allah tidak menyembelih, Abraham tidak memotong Ishak. Tetapi lihat di belakangmu ada domba yang terikat. Logika manusia tidak mungkin bisa terjadi. Tiba-tiba ada domba yang terikat. Tiba-tiba ada satu barang yang datang kepada Abraham. Dan muka Musa dalam Keluaran pasal 4 ayat ketiga juga kelihatan melihat ada belukar yang terbakar. Ada tongkat yang Musa bisa membelih laut terberau. Ada kayu yang bisa dibuang kepada air yang pahit dan jadi mujizat. Musa mengalami banyak mujizat. Musa banyak mengalami pertolongan Tuhan. Tembok Yeriko yang tebal bisa hancur. Karena bangsa Israel taat ketika disuruh kelilingi tembok Yeriko 1 hari 1 kali. Mana mungkin si tembok yang tebal dapat dihancurkan? Mana mungkin tembok yang tebal bisa dihancurkan? Nggak mungkin. 2 hari hanya putar-putar tembok itu. 3 hari, 6 hari dia berputar. Dan pada hari yang ke-7 berteriak mereka dan tembok Yeriko yang tebal dapat dihancurkan. Itu mujizat yang gak masuk di akal. Mungkin masalah ekonomi, keuangan saudara, pekerjaan saudara hari-hari ini bagaikan tembok yang tebal, bagaikan air yang pahit, bagaikan Abraham yang harus mengorbankan. Ingat, ada mujizat. Apakah mujizat sudah lewat, sudah tidak berlaku? Mujizat masih ada sampai sekarang ini. Mujizat masih berlaku sampai detik ini. Saudara dan saya akan mengalami mujizat kalau kita percaya dan taat. Dari mana datang mujizat terserah Tuhan. Kita nggak tahu. Air sumur bisa menjadi air anggur di dalam pesta perjamuan Kana.
hal yang terjadi dalam Alkitab akan saudara dan saya alami kalau semuanya percaya dan taat. Yakinlah Tuhan akan sanggup menolong saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang bapak yang bernama Sugeng. Dia ada di Manado. Dia orang Kristen. Pada tanggal 26 Maret 2020, Sugeng merasa badannya tidak enak, dadanya mulai sesak, batuk terus, demam, lemas. Di dalam keadaan seperti itu, ia dibawa ke rumah sakit Siloam yang ada di Manado. Dia diperiksa jantungnya baik, dadanya dan mulai paru-parunya diperiksa. Ternyata dada dan paru-parunya mengalami gangguan yang cukup berat. Dokter menyatakan bahwa dia kena COVID-19. Dan ketika dia kena COVID-19, dia dirujuk ke rumah sakit Kando. Dia harus diisolasi. Dan ketika dia berada di dalam isolasi, dia merasa berjalan lambat. Dia merasa seorang diri begitu menyiksa. Tidak boleh berkumpul dengan istri, tidak boleh bertemu dengan anak. Ruangan di rumah sakit tanpa AC, panasnya mungkin begitu luar biasa. Tentu di dalam keadaan COVID-19, di dalam keadaan yang demikian, sebagai manusia, dia merasa putus asa, dia merasa tawar hati, dia merasa bahwa dia sedang berjalan di tengah bayang-bayang lembah maut. Ketika dia mengalami COVID-19, dia merasa takut, dia merasa cemas. Dadanya kemudian sesak dan tubuhnya tiba-tiba lemas. Pandangan matanya tiba-tiba kabur. Dia sudah merasa tidak sanggup. Dia sudah merasa bahwa dia akan mati. Di dalam keadaan seperti itu, sebagai anak Tuhan, maka dia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta pertolongan Tuhan dan di dalam doanya dia berkata, Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Dia pasrah kepada Tuhan. Kalau toh saya harus mati, dia katakan, kalau toh saya harus pergi, biarlah saya pergi dengan damai dan ketenangan. Biarlah saya pergi dengan damai dan ketenangan di dalam doanya. Dan ketika dia berdoa dan sudah berkata amin, dia mendengar suara Tuhan di dalam telinganya. Dan Tuhan berkata, kamu tidak usah takut. Mati dan hidup kami bukan karena COVID-19. Mati dan hidup kamu bukan karena penyakit ini. Kalau Tuhan kehendaki kamu mati, sekarang kamu mati. Baik kalau Tuhan kehendaki kamu hidup, sekarang juga kamu sembuh. Sugeng ketika dia mendengar suara Tuhan, hatinya plong. Hatinya segar, hatinya senang, dia berbahagia, dia tahan.
Mati bukan karena virus, dia katakan, Tuhan berkata. Setelah hatinya damai, maka nafasnya mulai lega. Dan kemudian dia mendadak muncul kekuatan di dalam dirinya. Dia mendapatkan kekuatan yang baru. Sehingga pada hari yang ke-7, maka Sugeng mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan. Dia mengalami mujizat yang luar biasa. Istrinya yang sama juga kena COVID-19 dan anak-anaknya. Ketika dia mendapatkan isolasi, dia mendengar istri dan anak-anaknya dalam keadaan sehat semua. Sugeng mengalami mujizat yang besar. COVID-19 tidak membuat dia maut, tapi mendapatkan kesembuhan dan mujizat dari Tuhan. Apa yang menjadi masalah dalam hidup saudara? Apa yang menjadi persoalan ekonomi, pekerjaan, keuangan saudara? Kalau saudara percaya dan taat, sakit penyakit saudara, mujizat Allah masih ada sampai sekarang. Mujizat Allah masih berlaku sampai sekarang. Gak usah takut. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, itu akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tidak percaya, maka Matius 13 ayat 28 berkata, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus, sehingga di kampungnya, di daerahnya tidak terjadi mujizat, karena mereka tidak percaya. Jangan hilangkan kepercayaan dan ketaatan saudara kepada Tuhan. Jangan hanya menjadi pendengar saja, tapi kita mau jadi pelaku dalam hidup kita. Sehingga ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, kita harus berani untuk percaya, kita harus berani untuk taat, dan kita harus berani untuk menjalankan percaya dan taat. Sehingga apabila kita berani menjalankan percaya dan taat, maka yang pertama, hidup kita akan dirubah menjadi berhasil dan beruntung. Hidup saudara bukan menjadi susah, tapi hidup kita akan menjadi berbahagia. Hidup kita akan mengalami mujizat yang di luar akal manusia. Ayat yang terakhir kita buka dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dampak yang kita alami dari Tuhan tidak akan menjadi sia-sia kalau kita percaya dan taat. Lakukanlah, jalankanlah, praktekkanlah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.